Biar ini yang kurenungkan. Pujian, pengagungan untuk Tuhan. Tuhan, Kau sangat baik. Kau sangat-sangat amat baik. Kasih-Mu melampaui kondisi kami. Kasih-Mu melampaui situasi yang sedang kami lewati. Karena itu kami mau memuji-Mu, Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita membuka persekutuan doa malam bersama keluarga kita masing-masing di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Bersama dengan keluarga kami boleh bersekutu, memuji Tuhan, mendengarkan dan belajar daripada firman Tuhan. Dan kami akan bergandengan tangan bersama-sama berdoa. Tuhan, kiranya apa yang menjadi pujian kami, apa yang menjadi perkataan doa kami, itu adalah perkataan yang manis kau dengar, yang dikenan oleh-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami akan membaca firman Tuhan, kiranya Allah berkarya dan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan juga memohon. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenan olehnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa akibatnya bila kita suka mengingkari janji? Menurut sebuah artikel online, ada 5 hal buruk yang dapat terjadi kepada orang yang mengingkari janjinya. Yang pertama yaitu sulit mendapat kepercayaan. Yang kedua, dikucilkan oleh orang sekitarnya. Yang ketiga, sulit mencapai kesuksesan. Yang keempat, tidak dapat diberi tanggung jawab. Dan yang kelima, tidak pernah mendapat kebahagiaan dalam hidup.
Dengan kata lain, kebiasaan mengingkari janji itu dapat menghancurkan hidup kita, saudara. Demikian sebaliknya, ada 5 manfaat yang baik jika kita membiasakan diri untuk menepati janji. Yang pertama, menjaga kepercayaan orang pada kata-kata kita. Yang kedua, terbiasa untuk tidak sembarangan atau sembrono membuat janji. Yang ketiga, orang lain tidak ragu untuk mengajak kita bekerja sama dalam kerjasama yang menguntungkan. Banyak rezeki rupanya, saudara, kalau orang yang suka menepati janji. Yang keempat, melatih rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Yang kelima, disenangi orang karena tidak pernah membuat orang lain kecewa. Dengan kata lain, kebiasaan menepati janji itu mendatangkan hal yang baik dalam hidup kita. Alkitab di dalam Amsal 12 ayat yang ke-22 tadi menegaskan bahwa Tuhan pun berkenan kepada orang yang memegang janji. Dan sebaliknya Tuhan membenci orang yang tidak menepati janji. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenan olehnya. Di dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup, hal ini semakin jelas, saudara. Bunyinya begini, Allah senang akan orang yang memegang janji dan benci akan orang yang tidak menepati janji. Jadi di Amsal 12 ayat 22 ini, orang yang dusta bibir sama artinya dengan orang yang tidak menepati janji. Dan hal itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Tuhan membencinya. Bukan hanya karena dusta atau ingkar janji merupakan pelanggaran terhadap hukumnya, melainkan juga karena hal itu dapat menghancurkan masyarakat atau hidup seseorang. Sebaliknya, orang yang berlaku setia atau orang yang memegang janjinya diperkenan oleh Tuhan dan Tuhan senang atasnya. Ia akan menjadi berkat bagi orang lain dan ia akan mempermuliakan nama Tuhan melalui perkataan dan sikap hidupnya yang menepati janjinya. Untuk itu, saudara, marilah kita menjadikan kebenaran sebagai kesadaran hati nurani. Bukan hanya dalam kata-kata saja, melainkan juga dalam tindakan kita. Karena kita yang berlaku benar akan memegang janji dan tulus dalam semua urusan kita. Itu adalah orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Kita tentu senang kalau kita bercakap-cakap, kalau kita bergaul dan dekat dengan orang yang suka menepati janjinya, dibandingkan kita bergaul dengan orang yang suka ingkar janji. Kalau kita senang, saudara, maka marilah kita melakukan hal yang sama. Kita suka menepati janji kita. Kita melatih diri kita untuk menjadi orang yang setia dengan perkataan kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita janjikan, itu akan kita tepati. Sehingga dengan demikian, hidup kita dapat perkenanan yang baik, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Tuhan Yesus memberkati kita, sehingga kita boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita bagi orang lain, di dalam kehidupan yang menepati janji. Ingatlah, Tuhan berkenan kepada orang yang menepati janji. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena setiap kali kami mengikat akan janji-Mu, maka janji-Mu ya dan pasti. Tuhan, kami bersyukur memiliki teladan yang sempurna di dalam Kristus. Tuhan yang menjanjikan keselamatan itu, Tuhan yang menyatakan dan mengerjakannya secara sempurna bagi kami. Biarlah hidup kami senantiasa memandang kepada Tuhan yang menepati janji, kepada Tuhan yang janjinya manis, yang janjinya begitu menyenangkan, dan Tuhan menggenapinya dengan sempurna.
Kiranya kami memiliki kehidupan yang setia, kehidupan yang menepati janji, sehingga hidup kami adalah kehidupan yang dikenan oleh Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Inilah doa dan syukur kami menyambut firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Bersarang indahnya janji-Nya setia bagi setiap umatnya. Yakin dan janji kataku lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu. Tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat kita. Yang pertama kita bersama-sama berdoa untuk pelaksanaan pelantikan penatua dan pengurus komisi GKT Sinai Batu yang akan melayani di periode tahun 2023 sampai tahun 2025. Pelantikan akan dilaksanakan dalam ibadah umum hari Minggu ini tanggal 5 November 2023. Mari kita berdoa. Kiranya hamba-hambanya yang akan dilantik, yang akan melayani baik sebagai penatua maupun sebagai pengurus komisi, diberikan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan, memuliakan Allah dan menjadi berkat pelayanannya. Mari kita bersatu dalam doa.
Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk perdamaian antara Palestina dan Israel yang saat ini sedang berperang. Kita berdoa kiranya Tuhan boleh mengetuk hati orang-orang yang punya kepentingan di balik perang ini. Mereka yang coba mencari keuntungan di balik perang yang menyedihkan ini. Kita berdoa supaya ada solusi damai di antara kedua belah pihak yang sedang berperang. Kita doakan untuk PBB supaya dapat berperan aktif menyuarakan gencatan senjata solusi damai atas peperangan ini. Mari kita berdoa untuk perdamaian Palestina dan Israel. Amin. Berikutnya, saudara, mari kita berdoa untuk pemilihan Presiden Republik Indonesia yang akan memimpin negeri ini dalam periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Kita berdoa supaya jalannya proses pemilu atau pemilihan presiden berjalan dengan damai, aman, dan nanti memunculkan seorang pemimpin atau seorang presiden, wakil, dan juga jajarannya yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dari hari kemarin. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Amin. Yang keempat, mari kita membawa rumah tangga kita, keluarga kita masing-masing di dalam doa. Dalam pergumulan apapun yang terjadi di tengah rumah tangga kita, kita minta Tuhan pulihkan. Kita mohon Tuhan tolong, Tuhan memberkati keluarga kita. Dan kita berkomitmen, keluarga kita mau kita bawa untuk menjadi berkat di tengah keberadaannya, menjadi teladan yang baik di tengah kehidupan bermasyarakat. Mari kita berdoa untuk keluarga atau rumah tangga kita masing-masing. Kita mohonkan berkat keharmonisan, berkat kesatuan, kekompakan, dan berkat daripada Tuhan boleh melimpah atas rumah tangga kita masing-masing. Mari kita berdoa.
Amin. Saudara, mari kita mengucap syukur bersama dengan keluarga Lese Roni Slase atas kelahiran putrinya atau putra keduanya. Kita doakan supaya Ibu Ratna boleh diberikan pemulihan pasca operasi sesar. Kita juga doakan bayi yang dilahirkan bertumbuh sehat, baik secara jasmani, dan kita rindu anak ini boleh bertumbuh besar, juga boleh bertumbuh sehat secara rohani. Mari kita berdoa bersama-sama untuk keluarga Bapak Roni Slase. Bapa kami yang ada di surga, inilah tangisan, kerinduan, dan mohon kami, juga syukur kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Setiap doa dan mohon kami ini, kami boleh terus percaya dan beriman, Engkaulah Allah yang memelihara hidup setiap kami. Engkau boleh mengerti untuk setiap kebutuhan kami. Engkau yang mencukupkannya dengan limpah. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mengakhiri persekutuan doa malam bersama keluarga kami masing-masing. Kiranya berkat daripada-Mu boleh menyertai setiap kami, menopang hidup kami. Dan kami akan mengakhiri setiap doa dan mohon kami ini di dalam doa yang Tuhan ajarkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan doa malam bersama keluarga. Mari kita mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.